Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait dengan adanya siswa positif COVID-19 saat pembelajaran tatap muka di Salatiga ini, kami saat ini telah tersambung dengan Wali Kota Salatiga, Bapak Yulianto. Apa kabar Pak Yulianto? Baik, Mas Noval, Alhamdulillah. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro News. Pak Yulianto, sebelumnya diketahui ada siswa yang batuk dan demam saat pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Bagaimana sebenarnya pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sana, Pak? Bagaimana Satgas berfungsi atau melakukan tugasnya sebenarnya? Baik, Mas, jadi untuk kegiatan proses rencana PTM ke depan, ini diikuti 255 sekolah, terdiri dari SMP ada 28 sekolah, kemudian SD ada 80 sekolah, TK ada 130 sekolah, PKBM ada 12 lembaga, sehingga total 255 aktivitas proses belajar mengajar. Dan ini dilakukan secara terbatas, hanya 50% saja. Nah, kemudian di dalam persiapan dan perencanaan sudah dilakukan dengan SOP, dengan asesmen yang ketat seperti itu. Dan ternyata juga masih ada 1-2 kasus seperti tadi Mas Noval sampaikan, di SD Gedongan Negeri 1 ada 6 siswi yang terpapar positif begitu. Baik, apakah sudah ada laporan Pak dari dinas mungkin atau dari Satgas yang berada di sana terkait dengan tracing yang dilakukan di sekolah tersebut? Apakah siswa tersebut terpapar di sekolah atau di lingkungan luarnya, Pak? Oh, selalu begitu. Jadi setiap ada kasus, saya selaku Ketua Satgas Kota selalu diberikan laporan sesuai dengan kasus yang terjadi. Misalnya di Dignas, otomatis Kepala Dinas yang melaporkan ke saya secara sistematis, secara kronologis. Kemudian berkaitan dengan tracing 3T-nya, ini di keluarga yang terpapar, keluarganya dilakukan testing 3T, ternyata alhamdulillah semuanya negatif. Oke, baik. Jadi bukan di lingkungan rumah ya Pak ya, kemungkinan ya, karena keluarga negatif ya? Begitu. Iya, dari hasil 3T, testing, swab, hasilnya negatif. Baik. Kami juga ingin tahu lebih lanjut Pak, apabila ini memang tidak terjadi di rumah, kemudian bisa saja terjadi di lingkungan luar atau mungkin di lingkungan sekolah. Sebenarnya bagaimana Pemkot ataupun dinas ini memantau aktivitas siswa saat ketika berada di dalam perjalanan mungkin atau saat berada di luar lingkungan sekolah, Pak? Oke, sebenarnya berkenaan dengan rencana atau proses PTM, ini sudah diwanti-wanti, sudah kita ingatkan untuk SOP dilaksanakan secara ketat di setiap sekolahan, Satgas di setiap sekolah juga harus melakukan pengecekan secara ketat, asesmen juga harus dilakukan semacam itu. Nah, ternyata masih ada kebobolan 1 dan 2. Kita tidak perlu menyalahkan siapa yang salah, tapi kalau ada kasus temuan langsung kita lakukan upaya-upaya penanganan kesehatannya, kemudian di lokasi tersebut kita tutup sementara, aktivitas yang lain tetap bisa sebagaimana rencana yang akan dilakukan. Baik. Untuk kasus ini hanya terjadi di satu sekolah saja, Pak. Informasi yang kami terima, kemudian untuk sekolah lain juga tetap bisa menggelar pembelajaran tatap muka. Apa yang menjadi pertimbangan dan juga evaluasi, Pak? Betul, jadi berkenaan kasus SD Negeri Gedongan 1, terjadi kasus, kita berhentikan sementara, kemudian yang lain tetap jalan, dan boleh saya kalau boleh saya laporkan hari ini juga ada satu kasus tadi guru di Kumpurjo. Di SD Kumpurjo ada salah satu guru yang beliau kelihatannya terkena pada saat dia mobilitas atau pulang ke daerah asal di Yogyakarta. Tapi sekarang posisi sudah WFH. Sudah WFH. Oke, baik, ada satu perkembangan kasus lagi, kali ini dari guru ya Pak ya? Ya, guru SD Kumpurjo. Baik, untuk di sekolah yang menjadi tempat lokasi guru tersebut bertugas, apakah juga dilakukan penutupan sementara untuk mengecek kondisi para siswa atau bagaimana Pak? Ya, sambil menunggu hasil swab seperti itu terus sementara. Baik. Baik, jadi secara garis besar bagaimana sejauh ini pembelajaran tatap muka di Salatiga, Pak? Dengan catatan-catatan tersebut, mungkinkah ada evaluasi untuk pembelajaran tatap muka ke depannya atau sudah tergolong dalam PTM yang berjalan atau beroperasi secara lancar, Pak? Oke, jadi
sambil menunggu menyelesaikan vaksinasi untuk anak-anak didik yang usianya 12 tahun ke atas, kita bekerjasama keroyokan dengan Forkompinda, dengan Pak Dandim, dengan Pak Kapolres. Setelah terjadi kasus yang kemarin, langsung kita dibantu oleh Pak Kapolres berkaitan dengan serbuan vaksinasi bagi anak-anak didik yang usianya di atas 12 tahun, supaya segera cepat tercapai vaksinasi baik yang satu maupun yang keduanya. Baik, kalau boleh Anda sampaikan Pak, apa yang menjadi catatan dari Pak Yulianto sendiri terkait dengan pembelajaran tatap muka di tingkat sekolah ini Pak? Catatan yang harus selalu diperhatikan adalah tetap protokol kesehatan. Tetap harus dilakukan, baik Bapak Ibu guru maupun baik si anak-anak peserta didik, ini harus prokes. Tapi tidak lupa juga harus di rumah tetap harus prokes. Sementara di sekolah dilakukan prokes, tapi di rumah teledor atau tidak mentaati, ya nanti akan terjadi muncul kasus-kasus baru seperti itu. Baik, untuk pembelajaran tatap muka di tingkat sekolah sudah berlangsung dan juga ada beberapa catatan, tapi kita tahu di Salatiga juga ada perguruan tinggi. Bagaimana ke depannya untuk pembelajaran tatap muka di perguruan tinggi ini Pak? Apakah sudah ditemukan formula, akan dibuat seperti apa nanti pembelajaran tatap mukanya? Berkenaan dengan perguruan tinggi, sudah ada 2 perguruan tinggi yang mengajukan untuk izin proses pembelajaran tatap muka. Jadi ini masih dalam proses assessment sambil menunggu juga petunjuk dari pusat, dari kementerian, sehingga kita selalu berkoordinasi. Baik, bagaimana dengan syarat mahasiswa yang ikut? Karena kita tahu untuk perguruan tinggi ini mahasiswanya tidak hanya berasal dari Salatiga ataupun Jawa Tengah saja, Pak. Ya. Jadi berkaitan dengan para mahasiswa, sudah ada serbuan vaksinasi bagi para mahasiswa dan dosen yang ada di setiap universitas atau sekolah tinggi yang ada di Kota Salatiga. Itu bagian dari untuk memutus mata rantai atau meningkatkan imun bagi para mahasiswa dan para pengajar. Oke, baik. Jadi sudah difasilitasi ya Pak ya. Tinggal bagaimana mahasiswa ini bisa memanfaatkan fasilitas tersebut. Ya, sambil menunggu proses asesmen yang nanti akan kita keluarkan, tentunya tidak jauh beda dengan aturan main atau SOP yang diberikan, karena level Kota Salatiga juga level 3 tentunya dengan pembatasan seperti 50% kapasitas untuk bisa diperbolehkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Yulianto atas waktunya. Kita harap sama-sama semoga Salatiga juga kondisinya, kotanya ini bisa semakin membaik dan juga bisa lepas dari pandemi ya Pak ya.